Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Almaidasari dari kelas MJ 220 mata kuliah Pasar Lembaga dan Keuangan. NIM saya 2502010111325. Di video kali ini saya akan memaparkan perihal kasus yang diberikan pada soal UAS di semester ini, yaitu tentang kasus kegagalan sistemik industri angsuran, yaitu diantaranya kasus pada perusahaan Jiwasraya dan Wanarta Life. Nah, akibat dari timbulnya kasus ini menimbulkan kerugian. Nah, industri di Indonesia beberapa tahun terakhir ini diguncangkan oleh kegagalan bayar besar asuransi, yaitu diantaranya tadi yang perusahaan yang sudah saya sebutkan. Nah, total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini itu mencapai sekitar puluhan triliun rupiah dan berdampak bagi puluhan ribu nasabah. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa kegagalan sistem asuransi ini itu bukan sekedar satu atau dua perusahaan saja, tetapi kegagalan ini adalah kegagalan industri asuransi nasional. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana sikap masyarakat, perusahaan terkait dan pemerintah yaitu OJK dalam menghadapi kondisi saat ini. Nah, sebelum membahas ke sikap masyarakat, perusahaan dan pemerintah dengan adanya kasus ini, berarti ada 3 persoalan yang harus diamati, yaitu yang pertama, berarti dengan adanya kasus ini tata kelola perusahaan tersebut itu masih lemah dan belum optimal. Terus yang kedua, masyarakat itu masih banyak yang tidak berhati-hati dan minim literasi perihal keuangan dan asuransi. Akibatnya masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara asuransi yang layak dia beli. Nah, yang ketiga itu bagi pemerintahan, yaitu lembaga OJK yang belum bisa optimal dalam mengawasi adanya kegiatan asuransi tersebut. Nah, langsung saja dalam menyikapi kasus ini, bagaimana sih sikap yang harus diambil oleh masyarakat, perusahaan asuransi dan pemerintahan yaitu lembaga OJK dalam menghadapi kondisi tersebut. Yang pertama itu sikap masyarakat atau konsumen. Yang pertama itu masyarakat harus lebih teliti dan pintar sebelum membeli produk asuransi yang dia gunakan. Konsumen ini, masyarakat ini harus bisa membedakan antara produk asuransi murni dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Karena apa? Karena produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi itu resikonya itu sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Jadi konsumen harus pandai-pandai pemilih ketika sebelum membeli produk asuransi yang akan dia gunakan. Terus yang kedua dan selanjutnya, masyarakat juga sebelum membeli produk asuransi itu harus bisa mencari informasi rekam jejak perusahaan tersebut. Gimana sih cara kita bisa mencari tahunya? Kita bisa memanfaatkan sistem resmi dari OJK itu sendiri. Nah, selain itu juga kita harus mengetahui izin atas usaha perusahaan tersebut, dan yang lebih penting lagi kita harus mengetahui kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya masyarakat juga
harus meningkatkan literasi keuangan dan asuransi secara mandiri, karena banyak sekali masyarakat yang masih tergoda oleh penawaran tatap muka atau agen asuransi yang menjanjikan hasil yang tidak masuk akal. Jadi kita harus meningkatkan literasi keuangan dan asuransi supaya tidak mudah tergoda dan terjerumus kepada hal itu. Dan yang terakhir adalah konsumen juga berhak menggunakan haknya untuk mengadukan apabila terjadi sengketa terhadap dirinya. Baik, selanjutnya adalah sikap pemerintahan, yaitu lembaga OJK. Lembaga OJK perlu memperkuat frekuensi dan kualitas pengawasan secara langsung terhadap perusahaan asuransi, karena melihat ketentuan yang lama yang mewajibkan pemeriksaan secara langsung minimal sekali dalam 3 tahun itu dinilai jarang untuk bisa mendeteksi masalah sedini mungkin. Jadi OJK juga perlu menjalankan fungsi penyidikan secara lebih tegas terhadap dugaan pelanggaran, bukan hanya sebatas pengawasan secara administratif. Selain itu, regulasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan harus diimplementasikan secara konsisten. Di sisi edukasi, OJK perlu meningkatkan literasi keuangan dan asuransi terhadap masyarakat secara masif agar konsumen atau masyarakat dapat memilih atau menggunakan keputusan finansial secara lebih baik. Dan yang terakhir adalah OJK harus bisa bersikap responsif dan transparan dalam menangani pengaduan nasabah karena korban gagal bayar, dan OJK juga harus dengan cepat bisa menangani atau menyelesaikan hak nasabah agar hak nasabah tersebut bisa secara cepat dikembalikan. Baik, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya kasus Jiwasraya, perusahaan Jiwasraya dan Wanarta ini mengajarkan kita bahwa perlindungan perusahaan asuransi yang sehat itu memerlukan sinergi dari 3 pihak, yaitu yang pertama masyarakat yang kritis dan melek akan finansial secara baik, lalu yang kedua perusahaan asuransi yang bisa menjalankan tata kelola perusahaannya dengan baik dan menjalankan manajemen resikonya dengan bertanggung jawab, lalu yang ketiga adalah sinergi dari pemerintahan, yaitu lembaga OJK yang mengawasi secara ketat dan konsisten. Jadi tanpa 3 sinergi ini, resiko terulangnya kasus serupa bisa selalu saja terbuka. Jadi diharapkan dengan adanya kasus ini kita bisa lebih berhati-hati dalam industri asuransi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah sikap dari perusahaan asuransi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa dengan adanya kasus ini, perusahaan berarti masih lemah dalam tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta laporan keuangannya. Nah, perusahaan industri ini perlu menerapkan sistem GCG secara konsisten karena mengingat atau mengetahui bahwa kasus pada perusahaan Jiwasraya itu terjadi karena manajemen risiko
perusahaan tersebut masih buruk dan kurangnya pengawasan perusahaan secara internal. Nah, selain itu juga perusahaan harus mengelola investasi secara hati-hati, yaitu dengan tidak menempatkan dana nasabah pada instrumen yang beresiko tinggi hanya untuk mendapatkan imbal hasil ya dengan jangka yang pendek. Perusahaan juga harus bisa secara transparan menyampaikan resiko produk terhadap nasabah, serta memberitahu kepada nasabah hasil imbal yang realistis, bukan yang menyesatkan. Dan apabila terjadi masalah terhadap nasabah, itu perusahaan harus bertindak secara cepat dan transparan. Jangan sampai menunda-nunda hak nasabah. Selain itu, di sisi lain, kecukupan solvabilitas dan ekuitas harus dijaga sesuai dengan ketentuan OJK. Melihat dari kasus Wanarata, mengingat kasus pencabutan izin usaha dari perusahaan Wanarata, yaitu karena perusahaan ini melanggar solvabilitas perusahaan. Perusahaan tersebut melanggar rasio solvabilitas yang sudah ditetapkan oleh OJK. Perusahaan asuransi itu mengemban amanah terhadap nasabah dalam jangka waktu yang panjang. Dengan tata kelola perusahaan yang masih lemah itu tidak hanya merugikan terhadap nasabah, tetapi bisa menghilangkan kepercayaan terhadap industri asuransi secara keseluruhan.